Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? I hope for us in good condition and full spirit of learning. Hari ini kembali lagi dalam pembelajaran sejarah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membuka pelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah kecerdasan akal, kemantapan dalam bertindak, serta ketetapan hati kita dalam memegang teguh kebenaran. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau nanya nih. Kira-kira ada yang ingat hari ini tanggal berapa? Bulan berapa? Oke, baik. Hari ini kita sedang berada dalam bulan Agustus. Nah, setiap orang pasti punya tanggal-tanggal istimewa. Kira-kira apakah kalian punya tanggal istimewa dalam hidup kalian? Tanggal berapa? Baik, ada yang 1 hingga angka 30. Dan punya bulan yang istimewa pula. Why? Pasti ada alasannya, bukan? Alasan apa saja kenapa kalian menjadikan suatu tanggal itu sebagai tanggal istimewa? Ada yang tanggal kelahiran, ada yang tanggal perayaan kemenangan, tanggal apa saja. Tentu punya alasan. Misalkan kalian punya tanggal kelahiran sebagai tanggal istimewa. Kira-kira apa saja sih persiapan kalian dalam memperingati atau merayakan tanggal istimewa kalian tersebut? Pasti banyak, ada yang masak-masak, ada yang kumpul-kumpul sama keluarga, ada yang bersih-bersih rumah, ada yang mempersiapkan syukuran, dan lain sebagainya. Itu adalah persiapan kalian saat ini. Lalu, coba kita bayangkan, apa sih persiapan orang tua kalian pada saat menunggu kelahiran kalian pada 20 tahun yang lalu, misalkan. Pasti ada yang persiapan mental, persiapan pikiran, persiapan harta, persiapan uang. Pasti suasananya beda dengan yang kita rasakan hari ini, dengan perayaan ulang tahun kalian. Pasti menegangkan, menggembirakan. Ya kan? Pasti ada situasi yang berbeda antara pra-kelahiran kalian sampai dengan peringatan pasca kelahiran kalian. Nah, begitu pula dengan kemerdekaan kita. Berbicara Agustus, apa sih tanggal penting di bulan Agustus? Apa? Yang pertama, 17 Agustus sebagai Hari Proklamasi. Sebelum tanggal 17 Agustus, biasanya apa sih lagi hari-hari pentingnya? Oke, anak pramuka, yaitu 14 Agustus, yaitu Hari Pramuka. Terus apa lagi? Tanggal 18 Agustus, hari apa? Hari disahkannya Pancasila sebagai dasar negara. Wah, banyak sekali hari-hari penting kita di bulan Agustus. Nah, sekarang apa sih kaitannya dengan pembelajaran hari ini? Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan kronologis persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua adalah bagaimana kalian bisa mengidentifikasi kondisi pra-proklamasi sampai dengan pasca proklamasi yang kalian rasakan di lingkungan kalian sehari-hari. Jadi, ada 2 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Today, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sekarang, open your book at 70 page. And then, let's see my timeline based on picture about peristiwa proklamasi Indonesia. Nah, jadi di hadapan kalian sudah ada buku teks sejarah dan Ibu bawa timeline yang berisi gambar-gambar yang saling berkaitan tentang peristiwa proklamasi Indonesia. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kedatangan penjajah ke Indonesia
memiliki alasan-alasan tertentu, di antaranya kekayaan, kekuasaan, dan penyebaran agama. Nah, tidak terlepas dari itu, kedatangan penjajah di Indonesia di antaranya Belanda, dan yang mendekati dengan hari kemerdekaan yaitu adanya Jepang. Penjajahan Jepang di Indonesia kurang lebih 3,5 tahun, namun penindasan dan kekerasan yang dialami oleh masyarakat kita sangat-sangat mengerikan. Nah, sebenarnya Jepang pada saat menjajah kita juga tengah bertempur dalam arena Perang Dunia II, yaitu Perang Asia Pasifik dengan sekutu. Nah, pada saat akhir tahun 1943, Jepang mulai terdesak oleh sekutu. Nah, kondisinya membuat Jepang di negara jajahan termasuk Indonesia membuat suatu organisasi-organisasi militer dengan tujuan awal untuk membantu Jepang menghadapi sekutu. Kemudian dengan janji-janji kepada negara jajahan termasuk Indonesia, yaitu memberikan suatu kemerdekaan melalui dibentuknya badan-badan persiapan kemerdekaan. Di antaranya yang kita kenal ada BPUPKI dan PPKI. Nah, terlepas dari itu, Jepang semakin terdesak karena dua hal, yaitu dibomnya kota-kota yang ada di Jepang. Yang pertama, kota Hiroshima pada Agustus tanggal 6 dan kota Nagasaki di Agustus tanggal 9. Nah, ini menunjukkan bahwasannya Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Bencana, kekacauan, keparahan yang dihasilkan dari adanya bom itu membuat Jepang semakin terpuruk. Oleh karenanya, kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah terhadap sekutu. Nah, peristiwa menyerahnya Jepang terhadap sekutu menandakan berakhirlah Perang Dunia II. Nah, berakhirnya Perang Dunia II ini sampailah ke telinga penduduk atau masyarakat Indonesia. Tentunya informasi melalui radio, melalui saluran-saluran informasi telah diblokade oleh Jepang agar tidak sampai ke negara jajahannya termasuk Indonesia. Tetapi kaum muda yaitu Sultan Syahrir tetap dapat mengetahui informasi tersebut melalui radio BBC London bahwasanya Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Nah, situasi ini dimanfaatkan oleh golongan muda untuk mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Why? Kenapa? Apa sih dampaknya telah menyerahnya Jepang terhadap sekutu bagi Indonesia? Apa kira-kira? Ya, vacuum of power, yaitu kekosongan kekuasaan. Kenapa? Si Jepang yang menyerang kita telah menyerah terhadap sekutu. Artinya, dia pun telah diambil alih oleh pihak lain. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh golongan muda. Golongan muda berdiskusi dengan golongan tua. Golongan muda lebih tepatnya mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi apa kata golongan tua? Kalau kalian sudah membaca bukunya, pasti kalian tahu bagaimana respon golongan tua pada awalnya ketika didesak untuk proklamasi. Ya, golongan tua menyatakan menolak. Karena apa? Soekarno dan Hatta, orang yang merupakan tokoh yang penting di dalam BPUPKI dan PPKI. Mereka menghargai prosedural yang ada di kepanitiaan, ada di badan, bahwasanya mereka harus membawa ke rapat. Dan direncanakan rapat akan diagendakan pada 16 Agustus 1945. Nah, golongan muda kemudian melakukan rapat pertemuan sesama golongan muda yang diprakarsai oleh Soekarni, Sultan Syahrir, yang mana hasilnya apa? Bahwasanya golongan muda sepakat membawa Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta. Untuk apa? Untuk menghindari pengaruh-pengaruh dari Jepang. Nah, direncanakanlah rapat itu pada jam 24.00 pada tanggal 15 Agustus. Kemudian jam 4.00 dini hari pada 16 Agustusnya dibawalah si Soekarno-Hatta, Ibu Fatmawati bersama Guntur yang masih usia 8 bulan keluar dari Jakarta menuju Rengas Dengklok. Apa itu Rengas Dengklok? Pasti pernah mendengar, yaitu tempat atau wilayah terpencil yang ada di Karawang. Makanya seringkali kalau kita mendengar
peristiwa sebelum proklamasi. Pasti ingatnya peristiwa Rengas Dengklok, yaitu dibawanya Soekarno-Hatta dari keluar Jakarta supaya tidak terpengaruh oleh bisikan-bisikan dari Jepang. Sebab keesokan harinya bakalan ada rapat pertemuan dengan Badan PPKI, yang mana di PPKI sendiri tidak hanya orang-orang Indonesia, tapi juga ada orang-orang Jepang yang juga ikut membantu persiapan, konon katanya. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana siasat atau taktik dari orang Jepang tersebut untuk memberikan kemerdekaan. Nyatanya, selama di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta tetap menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Hingga pada 16 Agustus pagi, sesuai dengan rencana rapat PPKI di Jakarta, ternyata Soekarno-Hatta tidak ada di tempat. Maka Ahmad Subarjo pun menanyakan dan mencari-cari, hingga Ahmad Subarjo dibawa ke Rengas Dengklok dan meyakinkan golongan muda bahwasanya jika sampai 17 Agustus esok tidak diproklamasikan Indonesia, maka beliau menyerahkan diri, mengorbankan jiwanya. Nah, setelah itu, kembalilah Ahmad Subarjo, Soekarno-Hatta ke Jakarta. Tidak sampai di situ, tidak langsung memproklamasikan, melainkan apa? Soekarno-Hatta menemui pimpinan Jepang yang ada di Indonesia untuk menanyakan kapan kiranya kemerdekaan itu diberikan kepada kita. Tapi apa kata Jepang? Nah, setelah pernyataan Jepang bahwa mereka tidak bisa mengubah status quo-nya Indonesia menjadi negara merdeka. Oleh karena itu, Soekarno pun berpikir bahwasanya ternyata Jepang tidak mungkin memberikan kita kemerdekaan. Oleh karena itu, kita harus berusaha sendiri. Nah, setelah itu dirumuskanlah teks proklamasi di rumah Laksamana Maida. Nah, kenapa kok orang Jepang yang turut serta? Karena apa? Laksana Maida adalah tentara Jepang yang support terhadap kemerdekaan kita. Tapi pada saat itu Maida tidak ada di tempat, melainkan digantikan oleh orang kepercayaannya. Siapa saja yang hadir pada perumusan teks proklamasi? Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo, Bung Hatta. Di kalangan muda, golongan muda, Soekarni, BM Diah. Nah, itulah orang-orang yang hadir pada saat perumusan teks proklamasi. Dan 3 orang yang berpikir keras dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Ahmad Subarjo, dan tentunya Hatta, yaitu bapak bahasa kita. Nah, setelah itu ditentukanlah kapan kita mengumumkan proklamasi Indonesia. Setelah dirumuskan, diketik oleh Sayati Malek, kemudian kapan? Nah, keesokan harinya diputuskanlah untuk diumumkan. Di mana? Awalnya Soekarni mengumumkan di mana? Lapangan Ikada. Terus, Bung Karno bagaimana tanggapannya? Ya, Bung Karno menolak. Karena apa? Nanti di lapangan Ikada bakalan berkumpul, tentara Jepang pasti akan menghalang-halangi, sementara rakyat Indonesia akan banyak berkumpul di sana, sehingga akan terjadi kekacauan. Kemudian, Bung Karno mengusulkan apa? Mengusulkan dilaksanakan di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di sana pada pukul 10 dikibarkanlah bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, kemudian dikibarkan oleh siapa? Oleh Latif Hendradiningrat dan S. Luhut. Nah, disitulah dilaksanakan proklamasi, dan saat ini jalan tersebut diganti menjadi Jalan Proklamasi. Nah, itulah rangkaian persiapan proklamasi Indonesia. Sampai di sini sudah paham? Atau ada yang masih ditanyakan? Nah, berbekal dengan timeline gambar ini, semoga dapat memberikan pemahaman kalian dari awal Perang Dunia sampai proklamasi, dan penyebaran berita proklamasi itu disebarkan melalui radio, surat kabar, pamflet, spanduk, poster, dan coret-coretan. Tentunya memerlukan waktu, tidak serta langsung pada hari itu disebarluaskan, melainkan perlu waktu. Nah, itu tadi kronologisnya. Nah, sekarang bagaimana sih persiapan pasca proklamasi hari ini? Bagaimana persiapan kita dalam menyambut kemerdekaan, menyambut hari kemerdekaan? Tentunya berbeda, bukan? Jika pada saat pra-proklamasi dulu yang dilaksanakan adalah rapat, kemudian
membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, perumusan teks proklamasi secara diam-diam. Lalu sekarang bagaimana? Disambut dengan sukacita, dengan meriah. Tidak ada situasi menegangkan. Coba bayangkan dulu. Nah, itulah situasi pra dan pasca penyambutan proklamasi yang berbeda. Itu tadi. Nah, sekarang apa sih kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Berdasarkan timeline. Oke. Nah, jadi yang pertama, proklamasi kita bukanlah hadiah. Itu adalah hal yang paling penting. Proklamasi kita bukan hadiah dari Jepang. Bukan, melainkan usaha kita sendiri, berbekal adanya pejuang-pejuang golongan tua dan golongan muda yang membangun kemerdekaan kita. Kemudian yang kedua apa? Bahwasanya ada situasi yang berbeda. Pra-proklamasi pada zaman dulu dengan pra-proklamasi kita saat ini. Pasca proklamasi, baru kita mau menyambut hari proklamasi itu, hari kemerdekaan. Sekedar memperingati, bukan sekedar memperingati harusnya. Tapi bagaimana kita mengenang, kita tahu ceritanya, lalu kita resapi, dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari apa yang harus kita lakukan. Itu tadi kesimpulan pembelajaran hari ini. Sekarang, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini terkait peristiwa proklamasi Indonesia, sekarang Ibu minta buatkan timeline versi kalian sendiri, tapi berbasis waktu. Kalau punya Ibu berbasis gambar yang saling berkaitan dan bersambung. Kalau kalian waktu. Jadi misalkan dari tanggal 6 Agustus, 7 Agustus, 8 Agustus, misalkan ada hari-hari atau kejadian peristiwa tertentu. 6 Agustus misalnya kota Hiroshima dibom, Nagasaki tanggal 9, 15 Agustus menyerah, kemudian tanggal 14 Agustus ada apa, 15 Agustus sampai 17 Agustus. Jadi kalian bikin timeline versi kalian sendiri. Kemudian yang kedua apa? Kalian identifikasi cerita, peninggalan atau bukti tentang proklamasi kemerdekaan di daerah kalian. Entah itu di kabupaten atau kota maupun di provinsi kalian. Apa sih, bagaimana sih proklamasi di daerah pada saat itu? Cerita atau peninggalan atau bukti. Boleh kalian cari di berbagai sumber, baik itu dari tokoh, media, maupun sumber lain. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga menambah rasa nasionalisme. Dan dirgahayu untuk RI ke-75 kita. Sudah 75 tahun kita berangkat dari namanya penjajahan fisik. Sedangkan sekarang kita dijajah oleh wabah, dijajah oleh ideologi, dijajah oleh kemajuan. Bagaimana kita bisa bertahan, kita bisa menjadi agen of change di dalam kemajuan, di dalam perubahan saat ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Salah hilaf mohon maaf, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dan kirimkan ke email Ibu. Kemudian siapkan atau pelajari materi berikutnya. Bacalah buku sejarah menggunakan resapan hati dan pikiran. Jangan gunakan keegoisan dan kesombongan bahwasanya sejarah. Buat apa belajar sejarah? Tidak. Tapi kita perlu belajar sejarah supaya apa? Supaya bisa menjadi masyarakat, menjadi warga negara yang baik, warga negara yang tahu asal-usul kita. Jangan sampai menjadi kacang yang lupa kulitnya. Ingat, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini. See you next tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.